Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah Bunda Sobat Muardi. Bertemu kembali dalam acara Muardi, Asah Asuh Asih, Anak Sehat, Anak Hebat, Anak Sehat Indonesia Hebat. Pagi ini bersama saya Dr. Masayu Lubna, spesialis anak. Pagi ini kita akan membahas mengenai peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia yang kemarin kita peringati pada tanggal 24 Maret. Mengingat semakin banyaknya kasus tuberkulosis pada anak dan apa saja bahayanya yang bisa mengintai anak-anak kita dalam jangka waktu pendek ataupun jangka waktu panjang. Bersama saya pagi hari ini telah hadir narasumber kami Dr. David Anggara Putra, spesialis anak. Selamat pagi Dr. David. Selamat pagi Dr. Lukma, selamat pagi Sobat Muardi. Bagaimana kabar pagi ini? Tetap semangat, tetap sehat, tetap menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan membahas mengenai kenali gejala dan bahaya tuberkulosis pada anak ini, Dok. Oh iya. Nah, ini Dr. David di sini selaku dokter spesialis anak dari Divisi Respirologi Bagian Ilmu Kesehatan Anak RSUD Dr. Muardi. Nih, Dr. David mungkin bisa sedikit menjelaskan, Dokter, untuk mengenai deteksi dini tuberkulosis pada anak. Apa saja sih yang harus diwaspadai ayah bunda Sobat Muardi di rumah apabila timbul gejala pada anak yang memungkinkan itu suatu gejala tuberkulosis awal? Silakan, Dokter. Ya, terima kasih Dr. Lukma. Jadi hari ini kita akan sedikit berbincang terkait tuberkulosis terutama pada anak ya, Dr. Lukma. Sebelum masuk ke tadi apa, deteksi ya? Iya. Masuk ke deteksi, kita harus tahu dulu fakta tuberkulosis pada anak. Kita tahu di Indonesia saat ini kasus tuberkulosis secara keseluruhan itu nomor 2 sedunia, nomor 2 setelah India. Nah, semakin banyaknya kasus berarti kan risiko paparan terhadap anak itu semakin tinggi. Nah, saat ini lebih dari 100.000 anak itu menderita TBC atau tuberkulosis. Nah, itu yang harus kita kita waspadai, harus kita aware sejak awal. Karena kan efeknya banyak ya, Dokter Lukman. Nah, terkait deteksi dini ini yang pertama adalah ketika ada kasus orang dewasa di sekitar kita yang menderita TBC atau sedang menjalani pengobatan TBC, itu harus dilacak orang-orang sekitarnya, termasuk anak-anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada gejala-gejala yang sebenarnya tidak spesifik tapi mengarah ke arah tuberkulosis, sebaiknya itu segera dibawa ke fasilitas kesehatan, diperiksakan ke dokter. Gejalanya apa saja yang kita curigai mengarah ke sana? Yang pertama adalah batuk lama, lebih dari 2 minggu, kemudian atau adanya demam yang lama juga, lebih dari 2 minggu, 3 minggu, terus kemudian ada juga berat badan susah naik, atau terjadi berat badan yang turun, atau berat badannya naik tapi tidak sesuai dengan kenaikan berat badan minimal sesuai usianya. Nah, atau anak yang biasanya aktif itu jadi malas-malasan, jadi lesu, jadi tidak aktif seperti biasanya. Nah, gejala-gejala tersebut kita tetap harus melacak apakah ke arah TB atau tidak. Walaupun penyebab lainnya juga ada, tapi kita melacak ke arah TB atau tidak. Itu beberapa deteksinya. Ya, begitu ayah bunda Sobat Muardi. Mungkin yang ingin menanyakan sesuatu mengenai tuberkulosis pada anak atau infeksi flek paru pada anak bisa menuliskan di kolom chat di Instagram rsud.muardi ataupun di Facebook kami di rsud.dr.muardi. Nanti akan saya bacakan dan akan kita kupas tuntas dengan narasumber kita pagi hari ini, Dr. David Anggara Putra, spesialis anak. Ya, terima kasih Dok. Itu tadi ada beberapa gejala ya yang di headline merupakan tanda awal infeksi tuberkulosis pada anak. Untuk batuk, demam sendiri, kemudian ada kesulitan kenaikan berat badan. Ini sebenarnya
gejala-gejala itu tuh nggak spesifik ya dok ya untuk Betul, tuberkulosis betul, ya, betul. masih banyak penyakit-penyakit lain yang mungkin menyerupai tuberkulosis ya Betul, dok. betul. Kira-kira pemeriksaan awal apa yang mesti ayah bunda sobat Muardi bisa lakukan ya, mungkin setelah periksa ke dokter mungkin bisa disarankan pemeriksaan apa sehingga bisa mengetahui lebih dalam mengenai apakah ini kemungkinan suatu infeksi flek paru atau tuberkulosis atau bukan pada anak gitu. Ya, jadi ketika ada gejala tersebut maka disarankan periksa ke fasilitas kesehatan, ke dokter atau ke puskesmas atau ke rumah sakit seperti itu. Nah, ketika nanti sudah dilakukan, kita menyebutnya anamnesis ya, history taking atau riwayat penyakitnya seperti apa, nanti dilakukan pemeriksaan fisiknya, kemudian memang ada beberapa pemeriksaan penunjang untuk membantu mengarahkan ke arah diagnosis dari tuberkulosis seperti itu. Pemeriksaannya apa saja yang untuk membantu mengarahkan ke arah TBC atau tuberkulosis atau orang-orang di luar sana menyebutnya flek paru. Antara lain satu foto rongsen dada seperti itu. Terus kemudian yang kedua ada namanya pemeriksaan Mantoux test atau tuberkulin test itu. Kemudian yang ketiga ada lagi pemeriksaan namanya IGRA itu. Dan yang keempat bisa pemeriksaan namanya Gene Expert atau TCM, tes cepat molekuler. Nah, pemeriksaan tersebut biasanya akan disarankan ketika sudah dilakukan tadi anamnesis atau riwayat penyakitnya seperti apa dan dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter yang merawat. Iya, ini menarik sekali ya dok. Tadi dokter David sudah menyebutkan bahwa angka kejadian tuberkulosis itu ternyata di Indonesia cukup tinggi, nomor 2 sedunia. Padahal kita jumlah penduduknya sekarang masih nomor 4 ya dok ya. Iya, nomor berapa ya? Masih nomor 4. Nomor 4 apa nomor 5? Nah, angka kejadian tuberkulosis yang tinggi ini tentu akan beresiko untuk anak-anak kita mendapat penularan. Nah, tadi dokter David sempat menyebutkan apakah ada kontak tuberkulosis itu penting untuk deteksi awal kasus tuberkulosis pada anak ya dok. Ya, mungkin dokter David bisa menjelaskan kontak yang dimaksud untuk tuberkulosis ini seperti apa? Apakah sama seperti infeksi influenza ataupun infeksi virus-virus yang lain begitu? Ya. Baik, jadi yang kita sebut kontak atau kita menyebutnya biasanya investigasi kontak itu cara pelacakan untuk mencari orang-orang yang tertular. Tapi sebelum masuk ke situ, kita pahami dulu bahwa penularan tuberkulosis itu melalui droplet. Droplet itu percikan air liur. Ya, percikan dahak, percikan air liur gitu. Nah, ini lebih apa ya namanya? Lebih mudah kita jelaskan karena kemarin sudah ada pandemi. Sudah banyak masyarakat terpapar terkait droplet, cara penularan melalui droplet, kemudian etika batuk, etika bersin seperti itu. Nah, pada TB ini apa namanya? Cara penularnya seperti itu, lewat droplet atau percikan. Nah, yang dimaksud dengan kontak atau kontak erat itu adalah orang yang contohnya tinggal serumah, gitu. Keluarga yang tinggal serumah atau yang tidak tinggal serumah namun dia rutin bertemu. Contohnya teman sekantor. Nah, teman sekantor yang dia ada di ruangan kemudian ber-AC, keluar hanya pada saat istirahat makan, itu kan dari jam 7 sampai dengan jam setengah 4. Keluar pada saat istirahat makan. Nah, itu juga termasuk kontak erat. Selain keluarga, mungkin kalau keluarga belum tentu kontak erat karena jarang pulang, ya kan? Bisa, gitu. Jadi salah contohnya itu. Atau anak-anak yang ada di daycare. Nah, di daycare itu kan setiap hari ketemu orang juga kan di situ. Nah, itu kontak erat yang ketemu rutin. Itu ketika ada kasus TBC satu orang, kita harus menginvestigasi kontak orang-orang di sekitarnya.
apalagi kalau ada anak kecil di situ. Mm-mm. Atau kalau ada anak kecil yang dia terdiagnosis TBC oleh dokter anak, nah kita harus investigasi kontak juga orang-orang dewasa di sekitarnya. Begitu Ayah Bunda Sobat Muardi, jadi penularan tuberkulosis ini sedikit berbeda ya dengan penularan infeksi virus yang lain, apakah itu influenza ataupun COVID yang memang sudah melanda kita selama beberapa tahun terakhir ini ya. Kalau di tuberkulosis harus ada kontak erat yang harus paparan berulang kali ya dok, secara rutin, mungkin satu rumah, satu tempat kerja, satu kantor, mungkin satu asrama ya dok, atau di pondok pesantren yang memerlukan paparan berulang kali bertemu secara rutin begitu. Baik dok, ini di Instagram rsud.muardi sudah bergabung bersama kami di sini. Terima kasih Ayah Bunda Sobat Muardi, sudah ada pertanyaan oleh Bunda Rispartianti. Halo Bunda Rispartianti. Dokter, maaf mau izin bertanya, setelah selesai pengobatan TB, apakah ada kemungkinan terjangkit TBC lagi? Ini Dokter David, Bunda Rispartianti ini Kepala Ruang Neonatologi di RSUD Cepu. Selamat bergabung Bunda Rispartianti. Silakan Dokter David dijawab. Oh dari RSUD Cepu ya? Iya. Saya di sana 1 tahun. Aduh, 1 tahun. 1 tahun. Ya, silakan Dokter David. Ibu Rispartianti. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada kemungkinan terjangkit lagi, itu tetap ada, kemungkinan itu tetap ada. Namun ketika seorang anak sudah pengobatan TBC dan dinyatakan selesai atau sembuh ya, ketika kemudian dia ada gejala lagi, muncul gejala lagi, mungkin muncul batuk lama atau mungkin muncul gejalanya berat badan susah naik, kita harus mengevaluasi lebih dalam gitu. Apakah gejala yang saat ini itu TB ataukah bukan? Jadi kita harus lebih dalam lagi karena dia sudah pernah pengobatan sebelumnya. Seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya bisa atau tidak, bisa. Namun itu tadi jangka waktunya jelas lebih ada, itu belum pasti ya, belum pasti berapa tahunnya. Ada yang bilang 2 tahun, ada yang bilang 3 tahun. Tapi memang durasi waktu antara selesai pengobatan dan bisa muncul lagi itu berapa lama, itu berbeda-beda setiap sumber, setiap jurnalnya. Nah, kalau ada gejala yang mungkin mirip dengan TB, riwayat penyakitnya harus digali lebih dalam lagi. Gali riwayatnya. Betul, karena kan kita ada asma, ada gangguan makan, kesulitan makan yang menyebabkan gejala-gejala itu juga kan, susah naik berat badan, batuk juga, seperti itu. Begitu ya Bunda Rispartianti, untuk investigasi atau menggali riwayat dari kasus TBC berulang harus lebih dalam. Mungkin kita harus menanyakan riwayat pengobatan sebelumnya, apakah pengobatannya sudah lengkap 6 bulan atau kurang, kemudian penegakan diagnosisnya ya dok, apakah sudah terkonfirmasi atau hanya dari klinis. Untuk kita bisa memulai pengobatan berikutnya mungkin harus dengan pemeriksaan yang lebih pasti ya dok, pemeriksaan tes cepat molekuler ya, karena kasus TB resisten obat sekarang juga mulai meningkat ya di anak ya dok ya. Anak mulai meningkat. Mungkin seperti itu Bunda, semoga menjawab ya. Kemudian ini sudah ada pertanyaan kedua nih Dokter David dari Ayah Cahaya Fajar. Dok, apakah beda TBC dan flek paru dan paru-paru basah pada anak? Ya, silakan Dokter David dijawab. Terima kasih Ayah Cahaya Fajar. Jadi ini belum tentu ayah, bisa aja bunda. Oh ya bunda ya, Bunda Fajar. Jadi begini, istilah atau diagnosis flek paru-paru dan paru-paru basah itu istilah awam ya, istilah yang ada di masyarakat. Di istilah kedokteran atau di istilah medis atau di diagnosis itu kita tidak menyebutnya flek paru-paru atau paru-paru basah, itu istilah awam saja. Kalau TBC atau tuberkulosis itu tuberkulosis ya, itu memang penyakit atau diagnosis istilah medis seperti itu. Nah, di masyarakat awam TBC sering disebut juga sebagai flek paru.
Jadi itu istilah di masyarakat seperti itu. Jadi bedanya itu ya, Ayah Cahaya Fajar. Jadi kita harus bedakan antara istilah yang dipakai di masyarakat dan diagnosis atau istilah medis seperti itu. Jadi TBC itu istilah medis atau diagnosis medis. Kalau untuk flek paru-paru dan paru-paru basah itu adalah istilah yang ada di masyarakat. Seperti itu, Dokter. Iya, begitu ya, Ayah Bunda Cahaya Fajar. Jadi untuk istilahnya memang kita sebagai tenaga medis, dokter, perawat, bidan memiliki istilah medis atau istilah kedokteran ya untuk TBC atau tuberkulosis. Sedangkan untuk memudahkan kita menjelaskan mungkin ke masyarakat ada beberapa istilah awam yang kita kenal seperti flek paru atau paru-paru basah, tapi itu sebenarnya tidak ada interpretasi dalam bidang medis ya dok ya. Jadi kita harus menegaskan kembali kalau memang kita menyebutkan itu suatu infeksi tuberkulosis ya kita sebut sebagai TBC seperti itu. Semoga terjawab ya Ayah Bunda. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini Ayah Bunda, dan sudah ada pertanyaan berikutnya di Instagram rsud.muardi dari Bunda Gina Sekarsari. Dokter, TBC pada anak apakah bisa sembuh sendiri dok? Ya, silakan Dokter David dijawab. Ini agak panjang ya, tapi semoga nanti bisa dipahami. Jadi begini, TBC atau tuberkulosis itu disebabkan oleh, ini sebelum menjawab bisa atau tidak ya. Jadi TBC atau tuberkulosis itu disebabkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini ketika masuk ke dalam tubuh kita atau tubuh seorang anak itu melalui tadi droplet, dan ketika masuk tidak langsung membuat sakit, Dokter Lukna. Jadi ada periode dia harus masuk ke tubuh, menginfeksi dan menyebabkan sakit gitu. Periode waktunya bervariasi. Tiap orang berbeda ya, dok. Berbeda-beda. Tergantung apa itu? Ketahanan tergantung tubuh, sistem imun, ya. Tergantung kita menyebutnya load dari bakterinya seperti itu. Jadi masa inkubasinya atau masa dari pertama kali masuk ke dalam tubuh sampai dengan menimbulkan gejala itu bervariasi, bisa dari bulan sampai dengan tahunan seperti itu. Makanya tadi investigasi kontak atau pelacakan kontak itu sangat penting. Nah, untuk menjawab pertanyaan apakah bisa sembuh sendiri atau tidak, ketika bakteri itu masuk ke dalam tubuh anak itu kemungkinannya ada 3 pada bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemungkinan pertama, bakterinya masuk kemudian dilawan oleh sistem kekebalan tubuh kita, terus kemudian dia akan dieliminasi, akan dilawan, akan dihilangkan, lalu kalah. Ya sudah, kalah. Berarti sudah tidak terinfeksi, tidak menimbulkan gejala ya dok? Tidak menimbulkan gejala, tidak terinfeksi. Itu kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan kedua, bakterinya masuk ke tubuh anak, dilawan oleh sistem kekebalan tubuhnya, tapi sama-sama kuat antara bakteri dan sistem kekebalan tubuh. Jadinya apa? Jadinya si bakteri masih ada di dalam tubuh, tapi dia tidak menimbulkan gejala. Kita menyebutnya adalah infeksi laten tuberkulosis atau infeksi tuberkulosis laten. Yang saat ini sering sering kita diseminasikan, sering kita perkenalkan ke masyarakat, karena itu tetap harus diterapi walaupun terapinya nanti beda. Nah, itu kemungkinan kedua. Masuk di dalam tubuh, kemudian dilawan, sama-sama kuat, akhirnya si bakterinya masih ada tapi dia diselubungi oleh sistem imun kita, sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian yang ketiga, kalau dia masuk kemudian dilawan oleh sistem kekebalan tubuh, sistem kekebalan tubuhnya kalah, dia menyebar, akhirnya menyebabkan muncul gejala. Itu yang disebut sakit TBC. Gitu. Nah, yang tadi yang infeksi laten, yang proses nomor 2, itu dia jangka panjangnya dia bisa menjadi sakit TBC,
dia juga bisa nanti akan laten atau akan berdiam diri terus lama, terus dia bisa nanti hilang kayak gitu. Tapi yang paling sering bukan yang paling sering ya, yang paling berbahaya adalah ketika dia berdiam diri lama atau dia kedepannya menjadi sakit TBC. Yang kita terapi yang itu tadi, yang nomor 2, yang laten sama yang sakit TBC. Dan nanti untuk yang nomor 2 itu infeksi laten muncul TBC-nya bisa ekstra paru juga ya dok ya? Bisa di paru-paru, bisa di luar paru-paru. Gitu ya Ayah Bunda Sobat Muardi, semoga terjawab ya pertanyaannya. Jadi yang dimaksud sembuh sendiri itu tadi Dokter David sudah menjelaskan ada 3 proses. Tapi yang harus kita waspadai yang proses kedua dan yang ketiga karena memerlukan pengobatan supaya tidak timbul infeksi dalam jangka waktu ke depannya. Begitu. Baik, berikutnya sudah ada pertanyaan kembali di Instagram rsud.muardi nih Dokter David dari Bunda Ayuwi Debbie. Ya. Dokter Debbie masih sibuk poli dok. Baik, terima kasih Bunda. Dok, anak saya TB pengobatan baru jalan 2 minggu. Tetapi sebelum diketahui TB sampai sekarang sekitar 5 bulanan ini anak saya selalu muntah darah nih dok. Bagaimana saya harus memulai pengobatan? Nah ini mungkin Dokter David bisa memberikan saran untuk Bunda Ayu Debbie. Oke, jadi Bunda Ayu anaknya kan sudah 2 minggu ya. Pengobatannya jalan 2 minggu. Berarti kan sudah minum obat nih. Nah, selama minum obat ini kan dia ada riwayat muntah darah sebelumnya sejak 5 bulan yang lalu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah selama minum obat TB 2 minggu ini dia juga disertai dengan muntah ada darahnya atau tidak? Kalau memang masih disertai muntah ada darahnya, sebaiknya diperiksakan lagi atau diinvestigasi dulu ya dok, dikontrolkan lagi ke ini dokter anaknya yang memberikan terapi itu. Nanti ada ada langkah-langkahnya, ada pilihan-pilihan langkahnya gitu. Yang jelas harus dilihat dulu apakah itu muntah darah ataukah itu batuk darah. Kan dan beda ya kan? Itu makanya itu harus diinvestigasi dulu. Kalau memang selama 2 minggu pengobatan ini putranya Bunda Ayu masih didapatkan muntah ada darahnya. Ya, yang jelas muntah darahnya ini kan harus diinvestigasi dulu nih Bunda. Jadi memang harus diperiksakan untuk tahu lebih jelas riwayatnya seperti apa, muntahnya apakah benar muntah ataukah batuk darah seperti yang disampaikan Dokter David. Mungkin untuk lebih lengkapnya Bunda bisa berkonsultasi langsung dengan Dokter David Anggara Putra di RSUD Dr. Muardi. Mungkin Dokter David ini bisa memberitahukan, menginfokan kepada Ayah Bunda Sobat Muardi jadwal prakteknya Dokter David di sini di Poli Cendana ataupun di Poli Jayakusuma. Silakan Dokter David. Iya, setiap hari Senin sampai Jumat. Ya, untuk jadwal harinya untuk Poli Wijayakusuma dok. Barangkali Ayah Bunda Sobat Muardi ada yang pingin langsung nih ketemu Dokter David. Nanti kalau datang setiap hari Dokter David ya terlalu sibuk sih. Semuanya ketemu, nanti silahkan mau di Poli Cendana ataupun Poli Wijayakusuma. Yang jelas Senin sampai Jumat itu ada. Oke, gitu ya Ayah Bunda Sobat Muardi, mungkin bisa dipahami. Jadi untuk kasus-kasus khusus seperti putra-putri dari Bunda Ayu Debbie, memang kita perlu investigasi lebih lanjut, harus dikonsultasikan, harus kita lihat kembali, kita gali riwayatnya kembali, atau mungkin perlu pemeriksaan tambahan untuk memastikan. Begitu ya Ayah Bunda. Berikutnya ini dari Bunda Ayu Debbie mau bertanya kembali nih dok. Kebetulan anak saya kan juga pasien di Rumah Sakit Muardi dokter. Sebentar. Memang kemarin sudah disuruh stop pengobatan OAT, tapi sudah stop dan sampai sekarang masih muntah ada darahnya. Kemudian di bawahnya sudah diberikan obat dokter di poliklinik di bagian pencernaan gastro, tapi masih minta terus dokter. Gimana ya? Masih muntah mungkin ya, masih muntah terus. Iya. Bagaimana minta, ya? Bukan minta muntah ya. Oke, gimana ini? Oh ya, nanti silahkan Bunda Ayu nanti kan bisa dikonsultasikan lagi ke bagian pencernaan ya, berarti bagian divisi gastroenterologi anak. Nah nanti memang
setelah dievaluasi biasanya ada pemeriksaan penunjang lainnya ya, kalau di bagian gastroenterologi atau bagian pencernaan anak bisa dengan endoskopi, bisa dengan pemeriksaan radiologi seperti itu. Ini memang walaupun sudah diberikan obat, nanti kan biasanya dievaluasi setelah diberikan obat ini membaik atau tidak, atau mungkin berkurang atau tidak. Nanti kan biasanya diminta kontrol lagi seperti itu. Jadi tidak seperti kan ini kan kasusnya cukup kompleks ya Dokter Lukna. Jadi kalau kasusnya cukup kompleks, biasanya memang butuh evaluasi. Tidak seperti katakanlah apa nih, yang demam kemudian diberikan obat anti demam membaik terus langsung sembuh, itu tidak. Kalau kasusnya kompleks, biasanya kita evaluasi, kita cari penyebabnya bertahap seperti itu. Oke, ini masih terkait kasus seperti putra putri dari Bunda Ayu Debbie ini, Dok. Ini kan dibilang obat OAT-nya dihentikan. Sebenarnya untuk menghentikan obat OAT itu yang masih bisa ditoleransi berapa lama ya, Dok? Sehingga kita tidak harus mengulang dari awal masa pengobatan, mungkin seperti itu ya, Dok? Nah, kalau itu nanti berbeda-beda, Dokter Lukna. Jadi tergantung dari evaluasi anak tersebut. Jadi obat TB itu dihentikan itu karena ada beberapa kondisi. Contohnya muncul efek samping, seperti muntah terus menerus, ataupun dia nyeri perut, ataupun dia gangguan hati, atau ada matanya kuning. Nah seperti itu, kalau ada efek samping yang muncul, biasanya kita hentikan dulu, kita evaluasi. Nah makanya untuk dihentikannya itu bervariasi, dan itu nantinya kita lihat dulu apakah akan dilanjutkan fasenya ataukah diulang. Jadi masing-masing anak itu berbeda-beda tergantung kasusnya. Oke, gitu ya Ayah Bunda Sobat Muardi, semoga menjawab. Kemudian terima kasih sudah bergabung bersama kita di Instagram rsud.muardi ataupun di Facebook RSUD Dr. Muardi. Ini sudah ada pertanyaan berikutnya nih, Dr. David dari Bunda Dewayani Risti. Dok, kalau lingkungan kelas anak ada yang TBC, apakah anak saya perlu screening walaupun tidak muncul gejala? Nah, ini silakan Dr. David. Ya, kalau pertanyaannya perlu screening atau tidak, saran saya sebaiknya di screening. Gitu. Nanti kan kalau udah sekolah itu kan berarti sudah di atas 5 tahun ya. Nanti silakan berkonsultasi dengan dokter dari Bunda Dewayani. Nanti biasanya akan dilakukan tadi riwayat penyakitnya, riwayat kesehatannya seperti apa, pemeriksaan fisiknya, kemudian nanti ada pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk melihat apakah putra dari Bunda Dewayani ini terpapar atau terinfeksi TBC. Gitu, karena tadi kan yang sudah dijelaskan Dr. David ya, walaupun tidak muncul gejala, tapi kalau dia masuk proses yang kedua, sudah ada infeksi TB laten, tetap harus diobatin ya Dr. David ya, butuh pengobatan walaupun sedikit berbeda dengan yang terinfeksi dan menimbulkan gejala TBC gitu. Baik, pertanyaan berikutnya nih Dok, dari Bunda Ayah atau Bunda Zalia. Dok, apakah anak-anak yang tuberkulosis alat makan minumnya harus dipisah dengan anggota keluarga lainnya? Silakan Dr. David menjawab. Ya, terima kasih Bunda Zalia. Tadi balik lagi ke cara penularan. Cara penularannya kan melalui droplet atau percikan dahak, ya kan. Nah, kalau alat makannya perlu dipisah atau tidak? Ya, setelah digunakan makan kemudian dicuci bersih ya tidak perlu. Gitu. Karena kan setelah dicuci bersih ya sudah, dia kan akan mati. Yang penting tidak makan bersama gitu ya Dok? Yang penting ketika batuk atau bersin itu melakukan etika batuk atau bersin. Jangan batuknya diumbar kemana-mana. Atau kalau bersin terus diumbar. Yang penting itu. Oke, ini mungkin Ayah Bunda Sobat Muardi ada yang belum tahu nih Dok, cara etika batuk dan bersin ini Dok, mungkin bisa di-review sedikit Dokter, bagaimana nanti bisa mengajarkan kepada putra-putrinya di rumah yang sedang bersekolah mungkin ya, atau yang ada di asrama. Silakan Dokter. Ya, jadi
Ini kita reviewnya ini aja ya, pakai kata-kata aja ya. Biasanya kalau etika batuk sama bersin itu kan kadang sambil joget dan lain sebagainya. Nanti agak nggak lucu kalau saya joget. Jadi yang pertama, ketika batuk itu harus ditutup, bisa menggunakan apa namanya, sapu tangan ataupun tisu ya. Terus atau kalau memang tidak ada sama sekali, bisa menggunakan apa ini, bahu pakaian ya ini seperti ini kayak gitu, batuk. Tapi kemudian setelah itu cuci tangan gitu. Bersin juga pakai sapu tangan atau pakai tisu atau pakai lengan bagian dalam ya. Terus kemudian nanti cuci tangan, harus segera cuci tangan. Jangan sampai kita udah tutup tapi kita nggak cuci tangan, kita pegang macam-macam nih, pegang apa namanya, handle pintu, pegang apa, nanti kan kalau dipegang sama orang lain kan tetap bisa menularkan, mentransfer bakterinya gitu. Jadi langsung cuci tangan, dibuang ke sampah. Oke, mungkin begitu ya Ayah Bunda Sobat Muardi, hal-hal yang perlu diperhatikan dan atau mungkin diedukasikan, diajarkan kepada putra-putri di rumah. Baik, bersama kita sudah hadir Ayah Bunda di Instagram ataupun di Facebook. Silakan Ayah Bunda yang mau bertanya seputar infeksi tuberkulosis pada anak. Bersama kita sudah hadir narasumber Dr. David Anggara Putra dari Divisi Respirologi Bagian Ilmu Kesehatan Anak RSUD Dr. Muardi. Nah, ini ada pertanyaan kembali nih dok dari Bunda Ayu Debi. Dokter, saya mau bertanya lagi, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Anak saya kan umur 8 bulan, berat badan 5,9 kilo, minumnya susu formula. Nah, setiap kali habis minum susu itu juga sering muntah. Apa ada kemungkinan anak saya juga alergi susu laktosa? Silakan Dokter David. Ya, terima kasih Bunda Ayu Debi untuk pertanyaannya. Jawaban saya singkat sekali. Sebaiknya nanti dikonsultasikan ketika pada saat kontrol ke rumah sakit Dr. Muardi. Karena kan kalau dilihat dari ceritanya kan ini masih dalam proses evaluasi ya tadi, masih dalam proses investigasi nih Bunda. Jadi sekalian saja nanti ketika kontrol tadi di bagian pencernaan ya, di divisi gastro ya, nanti disampaikan keluhannya ini, itu nanti akan dilacak lebih jauh seperti itu. Ya, begitu ya Bunda Ayu Debi, karena memang masih ada beberapa kemungkinan, jadi kita tidak bisa menentukan menjudge hanya dari riwayat saja. Mungkin ada pemeriksaan yang perlu kita lakukan untuk bisa memastikan, baru nanti kita informasikan ke Bunda, Ayah Bunda, orang tua pasien seperti itu ya. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain, Ayah Bunda silakan menuliskan di kolom chat di Instagram rsud.muardi ataupun di Facebook kami di rsud.dr.muardi. Nah, ini untuk kita bahas lagi nih dok, untuk bahaya dari tuberkulosis pada anak nih dok. Tadi kan Dokter David sudah menjelaskan untuk yang infeksi patofisiologi yang cara kedua tadi ya, yang menyebabkan infeksi laten itu bisa menyebabkan infeksi TBC di luar paru, ekstra paru. Nah, ini bahaya-bahaya apa yang mungkin bisa muncul pada anak-anak apabila terinfeksi TBC ini? Silakan Dokter David. Jadi infeksi TBC ini tidak hanya menyerang di paru-paru, dokter. Nah, itu yang unik di infeksi TBC atau di bakteri ini. Dia juga bisa menyerang di luar organ paru-paru gitu. Kita menyebutnya biasanya TB ekstra paru gitu ya. Mana saja, dari mulai yang paling atas dia bisa menyerang ke otak atau selaput otak ya kan, kemudian dia juga bisa menyerang ke tulang ya, kemudian dia juga bisa menyerang ke usus, bisa menyerang ke ginjal juga seperti itu, bisa menyerang ke kulit gitu. Nah, kalau menyerang ke organ-organ tersebut ya tentunya efek yang ditimbulkan jelas tidak hanya batuk, demam, dan berat badannya turun. Contohlah di otak atau di selaput otak, dia bisa menyebabkan kejang, dia bisa menyebabkan kesadarannya menurun, bisa sampai dengan tidak sadar. Kalau di tulang, nah kalau di tulang contohlah di TB tulang belakang, di tulang belakang dia bisa menyebabkan
nyeri, kemudian dia bisa menyebabkan tulangnya bengkok, dia juga bisa sampai menyebabkan kelumpuhan. Seperti itu. Jadi memang efeknya ketika itu tidak diobati itu akan berat. Nah, dan satu lagi dokter, ini sebenarnya pesan sponsor. Sponsornya dari mana? Dari Kementerian Kesehatan. Jadi pesannya adalah sakit TB atau infeksi TB itu bukan merupakan aib. Jadi kita tidak perlu malu, kita tidak perlu takut kalau memang anak kita didiagnosis sakit TBC. Penting itu ayah bunda. Karena bukan aib, bukan sakit turunan, bukan sakit bawaan, ya kan? Nah itu ditularkan oleh orang sekitar, seperti itu. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu malu, dan tidak juga menjadi apa istilahnya ya, penyakit yang hanya diderita oleh kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok sosial tertentu, kelompok-kelompok ekonomi tertentu. Bukan. Sakit TBC atau infeksi TBC itu bisa menyerang siapa saja. Siapa saja yang terkontaminasi kuman Mycobacterium tuberculosis ya dok? Betul. Jadi dari mulai yang kelompok ekonomi A sampai E, kelompok sosial A sampai E, itu semuanya bisa terkena infeksi ataupun sakit TBC dokter. Itu tadi. Sponsornya. Iya. Karena memang ini murni karena infeksi, jadi memang sangat tergantung tadi ya dok, ketahanan tubuh, imunitas, kemudian jumlah bakteri yang terkontaminasi ataupun dari virulensinya ya dok ya, keganasan dari bakterinya. Jadi ya udah, kalau memang anak ayah bunda terdiagnosis mesti harus diobati sampai tuntas supaya gejala tuberkulosis ini tidak merembet ke organ-organ yang lain yang menimbulkan bahaya-bahaya yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter David. Begitu. Nah ini bersama kita di Instagram sudah ada pertanyaan nih dokter dari Bunda Tasi Mayang. Dok, apakah pengobatan TBC pada anak berlangsung lama dan apakah aman memberikan obat-obatan terus-menerus untuk anak dok? Oke, silakan Dokter David. Oke, pertanyaannya berarti dua, berlangsung lama dan keamanan obat. Yang terkait durasi pengobatan itu antara 6 sampai dengan 12 bulan tergantung dari jenis tuberkulosisnya. Jadi beda diagnosis TBC, beda organ yang diserang oleh bakteri TBC, itu durasi pengobatannya beda-beda. Dari 6 sampai dengan 12. Itu yang pertama. Jadi kalau nanti ada putra-putri ayah bunda kok didiagnosis TBC, kemudian oleh dokternya itu disebutkan nanti diobati sekian lama ya gitu. Nah nanti silahkan bertanya. Diobati 6 bulan ya, diobati 9 bulan ya, silahkan bertanya. Kami para dokter terbuka jika ayah bunda mau bertanya atau berdiskusi terkait diagnosis dari putra-putrinya. Kemudian tadi 6 sampai 12 ya dokter. Nah, kemudian apakah aman memberikan obat-obat terus-menerus untuk anak, dok? 1, selama sesuai indikasi, sesuai dosis atau tepat dosis, itu aman. Seperti itu. Karena kalau pertanyaannya terus-menerus itu kan ada durasi waktunya tadi kan, 6 sampai 12 bulan. Dan berdasarkan penelitian dan berbagai macam uji klinis terkait keamanan obat TBC itu aman. Ya, jadi obat-obat TBC ini memang sudah melalui uji klinis yang panjang ya ayah bunda sobat Muardi, sehingga bisa menghasilkan sebuah prosedur guideline untuk para dokter-dokter anak. Di sini seperti yang sudah Dokter David sebutkan, beda organ yang terinfeksi akan beda masa durasi pengobatannya. Nah, durasinya ini antara 6 sampai 12 bulan. Ayah bunda bisa menanyakan terlebih dahulu dengan dokter spesialis anak yang merawat putra-putri ayah bunda untuk bisa didiskusikan lebih lanjut berapa lama kira-kira rencana pengobatan yang akan diberikan. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain di Instagram, silakan ayah bunda. Terima kasih sudah bergabung dari ayah bunda
di Instagram rsud.muardi dan Facebook rsud.dr.muardi. Kali ini kita akan membahas mengenai kenali gejala dan bahaya tuberkulosis pada anak. Nah, tadi sudah dijawab sampai pengobatan, durasi pengobatan yang 6 sampai 12 bulan nih, Dok. Ya. Nah, untuk sekarang obat-obat TB anak ini kan dari pemerintah sudah difasilitasi ya, Dok ya. Ya. Gratis diberikan untuk memang pengobatan pemusnahan infeksi tuberkulosis di Indonesia ya. OAT bisa diberikan gratis di puskesmas maupun di rumah sakit. Ya. Nanti perlu mencantumkan pelaporan mungkin ya, ada rapotnya untuk bisa mendapatkan obat gratis dari pemerintah. Nah, obat gratis yang disediakan ini untuk anak bentuknya seperti apa, Dok? Dan cara minumnya mungkin ada yang khusus seperti apa, Dok? Silakan, ya. Dr. David. Jadi pemerintah ini kan Indonesia itu eliminasi TB-nya 2030. Nah, makanya tadi banyak iklan dari Kemenkes ya. Banyak iklan sponsor. Karena eliminasi TB itu target kita di Indonesia adalah 2030, Dr. Lukna. Dan di Solo sendiri targetnya adalah 2025. Wah, 2 tahun lagi Dr. David kita eliminasi TB di Solo ya, Ayah Bunda. Gitu. Jadi makanya untuk obat-obatannya atau pengobatannya itu semuanya full disupport oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, seperti itu. Nah, untuk jenis obatnya itu ada yang namanya KDT, kombinasi dosis tetap. Jadi satu pil atau satu jenis obat, satu tablet itu isinya ada 3 jenis, ya, atau ada yang 4 jenis, gitu. Oh, tapi sebelum masuk ke situ ini, jadi untuk pengobatan tadi Dr. Lukna yang durasi tadi itu kan antara 6 sampai dengan 12 bulan ya, itu dibagi menjadi 2 fase. Fase intensif namanya itu 2 bulan pertama, kemudian fase lanjutan itu 4 bulan selanjutnya kalau durasinya 6 bulan, atau kalau durasinya 12 bulan berarti 10 bulan selanjutnya. Kenapa kok harus dibedakan? Karena obatnya beda. Nah, tadi kita menyebutnya KDT atau FDC, Fixed Combination gitu, atau kombinasi dosis tetap. Nah, isinya itu tadi 3 jenis obat atau 4 jenis obat atau 2 jenis obat. Lalu untuk cara minumnya nih, Dok, kalau untuk ya. KDT anak kan khas ya. Silakan, Dok. Jadi kalau cara minumnya bisa langsung ditelan ya. Kalau bisa ditelan. Kalau anaknya sudah besar. Anak-anak susah ya. Lupa. Jadi kalau anak-anak itu dilarutkan di dalam air ya. Jadi nanti bentuknya kan tablet ya, Ayah Bunda. Jadi bentuknya tablet itu nanti dilarutkan, diletakkan di air, dia akan larut sendiri gitu. Nah, minumnya pada saat 30 menit atau 1 jam sebelum makan. Jadi pada saat perut kosong. Kalau kita kan kenalnya minum obat itu setelah makan gitu. Nah, untuk TBC ini beda. Untuk TBC ini minumnya 30 menit atau 1 jam sebelum makan saat perut kosong. Gitu ya, Ayah Bunda Sobat Muardi, nanti jangan salah lagi ya. Jadi tablet kombinasi dosis tetap untuk anak itu dia larut air, tinggal dilarutkan ke dalam sendok berisi air. Jangan digerus ya, karena nanti langsung menjadi sirup dan siap diminum oleh putra-putri Ayah Bunda Sobat Muardi yang mungkin terinfeksi TBC. Baik, sudah ada pertanyaan kembali, Dok, di Instagram rsud.muardi dari Bunda Citra Rumaisa. Dok, apakah ada kondisi tertentu yang membuat anak semakin rentan terkena TBC? Silakan, Dr. David. Ya, yang pertama untuk terkait kerentanan itu adalah anak-anak usia kurang dari 5 tahun. Itu rentan. Kemudian yang kedua, anak-anak dengan gizi kurang atau gizi buruk itu juga rentan terkena infeksi TBC. Kemudian anak-anak yang tidak diimunisasi gitu, itu juga salah satu faktor. Kemudian anak yang mengalami gangguan sistem kekebalan tubuh karena kondisi-kondisi penyakit tertentu, mungkin keganasan, mungkin penyakit yang autoimun, nah itu juga dia rentan atau beresiko mudah terkena infeksi TBC.
memiliki kerentanan lebih tinggi dibandingkan anak sehat yang lainnya. Mungkin seperti itu Ayah Bunda Sobat Muardi. Ya, terima kasih. Semoga menjawab ya Bunda Citra. Berikutnya ada pertanyaan dari Ayah Ardian Arman. Dok, kalau pengobatan TB sempat berhenti. Nah ini, apakah kalau mau lanjut masih bisa dijamin oleh BPJS? Silakan Dokter David. Oke. Ayah Ardian Aman ya. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau berhenti, nah, poin berhenti ini nanti akan dievaluasi. Maksudnya dia masuknya kategori apa gitu. Nah nanti silahkan konsultasi. Tidak apa-apa kalau memang istilahnya mungkin dulunya diobati TBC kemudian berhenti karena satu dan lain hal, karena mungkin ada alasan-alasan tertentu, terus kemudian setelah melihat IG Live ini mendapatkan pencerahan ataupun ingin konsultasi lagi, silahkan datang ke puskesmas, ke dokter terdekat atau ke rumah sakit Muardi untuk konsultasi, apakah dilanjutkan ataukah diulang ataukah dilakukan pemeriksaan ulang seperti itu. Nah terkait ditanggung BPJS atau tidak itu nanti perlu ditanyakan langsung seperti itu. Ya, untuk OAT ditanggung pemerintah langsung. Untuk OAT itu pasti ditanggung oleh pemerintah. Atau obat gratis anti tuberkulosis ya, itu ditanggung oleh pemerintah. Gitu ya, Ayah Bunda Sobat Muardi, semoga menjawab. Kemudian pertanyaan berikutnya nih dari Ayah Haihit ini dok, apakah boleh minum obat puyer? Ini agak keluar dari topik ya. Apakah boleh minum obat puyer dicampur madu biar tidak pahit ini dok? Silakan Dokter David. Kalau obat TB kan rekomendasinya tidak dipuyer ya. Berarti ini obat yang lain mungkin ya. Yeah. Obat panas, obat apapun yang disebut obat. Tergantung usianya Dokter Lukna, karena kita tahu kan kalau usia kurang dari 1 tahun madu itu tidak direkomendasikan seperti itu. Jadi tergantung usia. Nah gitu ya Ayah, semoga menjawab. Apakah masih ada pertanyaan kembali di Instagram? Mungkin belum ada. Yang terakhir ini Dokter David, setelah kita membahas begitu banyak ini, nah untuk pencegahan ini dok, pencegahan dari bahaya infeksi tuberkulosis pada anak, apa saja yang perlu dilakukan? Silakan Dokter David. Ya, untuk pencegahannya yang pertama adalah imunisasi Dokter Lukna. Jadi ada imunisasi Ayah Bunda sekalian, namanya BCG. Nah itu adalah imunisasi untuk mencegah infeksi tuberkulosis atau sakit tuberkulosis. Setelah itu yang kedua adalah tadi etika batuk, etika bersin itu dilakukan. Tidak hanya untuk anak-anak tapi seluruh orang ya, baik dewasa maupun anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah penuhi nutrisinya. Ya, karena salah satu faktor risiko peningkatan infeksi TB adalah gizi kurang atau gizi buruk, ya kan? Jadi penuhi nutrisi dari putra-putri ayah bunda sekalian. Terus kemudian yang keempat selalu namanya PHBS, ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya tadi etika batuk, bersin, cuci tangan. Nah itu harus selalu digalakkan, dibiasakan. Kemudian yang terakhir adalah jika ada orang sekitar yang sakit TB atau sedang pengobatan TB, sebaiknya dilakukan investigasi kontak supaya lebih dini terdeteksinya. Begitu ya Ayah Bunda Sobat Muardi sekalian di rumah. Mengingat jam sudah pukul 11 ini dok. Oh, iya. Ini kan diskusi kita sudah hampir berakhir. Untuk terakhir mungkin Dokter David ada pesan-pesan untuk Ayah Bunda Sobat Muardi mengenai topik kita kali ini, kenali gejala dan bahaya tuberkulosis pada anak, mungkin bisa disampaikan singkat ya dok. Silakan dok. Oke, terima kasih Dokter Lukna. Dari awal sampai akhir tadi banyak pesan-pesan dari sponsor. Dan untuk yang terakhir ini sekali lagi saya mengingatkan bahwa kita semua harus bisa atau harus mendukung upaya pemerintah dalam mengeliminasi
tuberkulosis yang targetnya 2030 seperti itu. Dengan cara-cara masing-masing, ayah bunda dengan caranya ayah bunda yang tadi disampaikan untuk pencegahannya, kami sebagai dokter juga dengan cara-cara kami seperti memberikan edukasi ini. Dan salah satu yang selalu kami ingatkan adalah TBC itu bukan aib, TBC itu bukan penyakit keturunan, dan TBC itu sudah ada obatnya dan bisa diobati serta bisa disembuhkan. Jadi tidak perlu malu, tidak perlu menghindar ketika curiga atau terdiagnosis TBC. Begitu, Dr. Lubna. Terima kasih Dr. David Anggara Putra, spesialis anak yang sudah menyampaikan begitu banyak informasi mengenai pengenalan gejala dan bahaya tuberkulosis pada anak. Semoga informasi pada pagi hari ini bisa membuka pengetahuan kita ayah bunda sobat Muardi dalam mengenali lebih awal serta mengobati lebih dini sehingga putra-putri ayah bunda sobat Muardi tetap selalu dalam kondisi sehat. Hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muardi. Silakan ayah bunda bisa jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe serta share akun media sosial kita RSUD Dr. Muardi di Facebook, Instagram, dan YouTube. Sampai berjumpa kembali dalam acara Muardi Asah Asuh Asih di minggu kedua dan keempat setiap bulannya. Anak sehat, anak hebat, anak sehat, Indonesia hebat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. David. Terima kasih, Dr.